Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor, melanjutkan cerita yang kemarin, yaitu cerita yang berjudul Dendam Arwah Wulan yang jadinya hilang. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya, serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Dokter yang dipanggil Pak Wijaya itu ternyata Ardi Wijaya. Apa? Terkejut? Sekarang bahagia kan lo sama Leo? Tanya Ardi menatap Wulan penuh kebencian. Leo? Apa hubungannya dengan Leo? Tanya Wulan tak paham. Lo menikah kan sama Leo? Dan anak yang dikandung lo ini anaknya Leo kan? Iya kan? Tanya Ardi dengan suara yang agak tinggi. Lo salah paham, Ar. Gue gak nikah sama Leo. Leo sudah punya keluarga. Gue juga nikah sama orang lain. Lo pikir lupain lo gampang? Butuh waktu 7 tahun buat lupain lo, Ar. Gue nunggu lo selama 7 tahun, tapi gak ada tanda-tanda lo pulang. Gue selalu nanyain kabar lo sama Leo, sampai pada akhirnya gue berusaha buka hati buat orang lain lagi. Karena gue gak mau stuck satu titik yang ada. Akhirnya gue nikah, tapi bukan sama Leo. Dan asal lo tahu, selama ini lo salah paham sama kita, Ar. Gue sukanya sama lo, bukan Leo. Selama kita berteman, lo selalu bersikap manis ke gue, tapi gak ada kepastian. Sampai pada akhirnya gue ini minta bantuan Leo. Gue sering makan sama Leo. Itu memang permintaan gue, Ar. Gue sengaja pengen lihat reaksi lo, tapi nyatanya respon lo biasa saja. Dan dari itu gue sadar semua kesalahan gue. Gue berusaha buat gak asing lagi sama lo, tetapi keesokan harinya lo malah pergi. Lo gak bilang ke gue. Lo pergi gitu aja selama bertahun-tahun. Dan tahun ke-9 ini akhirnya kita bertemu lagi, Ar. Gue seneng lo bisa ketemu lagi sama gue. Tapi maaf kalau gue berlebihan. Ucap Wulan panjang lebar, mengeluarkan seluruh unek-uneknya yang selama ini ia pendam. Alah, gue gak percaya sama lo. Kalau lo gak nikah sama Leo. Gue denger sendiri pas Leo lagi teleponan, dan dia bilang sayang-sayangan, terus katanya 2 hari lagi dia ini mau ngelamar lo. Itu alasannya. Itu alasan kenapa gue tiba-tiba pergi. Gue terlanjur sakit hati ngeliat kenyataan yang terjadi, saut Ardi. Wulan menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia tak menyangka jika karena masalah sepele itu membuatnya pergi tanpa pamit. Enggak, Ar. Lo salah. Lo emang mau tunangan tapi bukan sama gue. Please, percaya sama gue, Ardi. Gue gak nikah sama Leo. Ucap Wulan dengan suaranya semakin menelan. Sedari tadi ia pun terus berbicara. Hal itu membuat tubuhnya semakin merasa lemas. Alah, bacot, gumam Ardi lalu menancapkan sebilah pisau di leher Wulan. Dan seketika saat itu darah pun menyiprat ke arah tubuh Ardi. Wulan meninggal dengan mulut menganga dan matanya yang melotot menatap langit-langit rumah sakit itu. Setelah menancapkan pisau di leher Wulan, Ardi pun tak melepas pisaunya. Ia biarkan pisau itu terus menancap. Ia lalu mengambil pisau bedah lalu membelah perut Wulan. Lalu diambilnya janin itu, mulutnya ia ikat menggunakan kain agar tak mengeluarkan suara apapun. Lalu ia mengamankan janinnya terlebih dahulu. Setelah mengamankan janinnya, Ardi mengambil pisau yang ada di leher Wulan. Lalu ia menjahit bekas tusukannya supaya tidak ketahuan. Ia pun membersihkan darah yang berjajaran di lantai. Jas yang ia pakai penuh berlumuran darah. Ia lepaskan dan taruh di dalam kresek, lalu ia membawanya keluar rumah sakit bersama janinnya. Ternyata selama Ardi pergi ke luar negeri,
ia ini sudah pernah magang di salah satu rumah sakit yang ada di sana. Dan semenjak tinggal di sana, Ardi ini mempunyai hewan anjing peliharaan. Setiap ia menangani pasien yang hamil, jika janinnya meninggal pasti ia bawa pulang untuk diberikan kepada anjing peliharaannya. Dan dari hal itulah yang membuatnya tega membunuh Wulan dan janinnya. Terlebih lagi latar belakang mereka. Ardi sangat membenci Wulan karena ia merasa dihianati. Dan Wulan pun lebih memilih bersama Leo daripada dirinya. Padahal hal itu salah besar. Leo tidak menikah dengan Wulan. Pasien meninggal dunia akibat kehabisan nafas saat melahirkan. Janinnya akan saya adopsi. Silakan, kalian bisa bereskan mayat itu, ucap Ardi ke para perawatnya yang sedang bergerombol di ruang UGD saat itu. Siapa? Jawab mereka dengan kompak. Setelah Ardi pergi, barulah para perawat itu membicarakannya. Apa? Meninggal? Gak percaya sih kalau gue mah. Kita harus selidikin kasus ini gak sih? Dan Pak Wijaya juga tumben banget gak natap kita pas bicara. Kayak takut aja gitu kelihatannya, ujar salah satu perawat itu. Udah, jangan susun mulu Mel. Dari tadi lo curiga terus deh sama Pak Wijaya, saut Vela salah satu perawat. Vel, gue ini udah lama kerja ya sama Pak Wijaya, jadi gue ini tahu. Makanya gue seuzon. Gue takut ada sesuatu yang disembunyiin, ucap Amel. Udah, ayo beresin dulu saja, ajak Novi salah satu perawat yang lain. Ardi tak pulang ke rumah orang tuanya. Ia pulang ke rumahnya sendiri yang letaknya jauh dari kota. Sesampainya di rumah, Ardi pun meletakkan janin milik Wulan di belakang rumahnya. Ia melepas bajunya lalu mengasah pisau hingga tajam. Setelah dirasa tajam, ia kembali lagi ke belakang rumah. Janin itu ia letakkan di atas meja kayu yang telah usang, yang dimana ia ini bisa menggunakan meja itu untuk memotong daging maupun ikan. Akibat bekas ikatannya yang terlalu kencang, mulut janin itu pun mengeluarkan darah. Dengan cepat ia segera mengeksekusi janin itu sebelum azan maghrib berkumandang. Prak! Pisau yang tajam itu pun mampu menebas leher janin itu dengan sekali tebasan. Darah pun berceceran kemana-mana. Setelah leher itu berhasil ditebas, ia pun lanjut membelah tubuhnya. Diambilnya organ dalam itu lalu disisihkan di tempat lain. Sedangkan bagian-bagian tubuhnya yang lainnya ia potong-potong menjadi beberapa bagian. Tak cukup sampai di situ saja, ia rasa potongan-potongan tubuhnya terlalu besar. Jadi ia pun mencincangnya hingga menjadi halus. Ia ambil sedikit daging yang sudah dicincang, lalu ia pisahkan di baskom yang bersih. Sedangkan bagian tubuh lainnya termasuk organ dalam, juga ia berikan ke beberapa anjing peliharaannya. Dimakannya potongan janin itu dengan lahap. Ardi tersenyum bangga ketika melihat para anjingnya ini menghabiskan seluruh potongan tubuh yang ia beri. Nah, makanlah dengan kenyang, ucap Ardi sambil melemparkan potongan tubuh ke arah anjing peliharaannya. Singkatnya 1 jam kemudian, Ardi baru saja selesai membersihkan tempat dan dirinya yang penuh dengan darah. Setelah semuanya bersih, lalu ia memasak daging yang tadi sudah ia cincang. Ia akan memasaknya dicampur dengan udang. Kurang lebih setengah jam masakannya pun telah siap dihidangkan. Ia memakannya sendiri sambil menonton film kesukaannya. Setelah selesai makan, Ardi pun langsung ke kamarnya untuk pergi beristirahat. Sementara di sisi lain, para perawat segera memandikan jenazah Wulan. Yang ditugasi memandikan itu adalah Amel, Vela, dan juga Novi. Saat Amel membersihkan bagian kepala, ia merasa aneh dengan leher sebelah kiri dari Wulan. Saat dilihat dengan detail, ternyata itu adalah bekas jahitan, yang dimana bekas jahitan itu telah dijahit sebanyak 9 kali. Vel, Novi, lihat, cepet sini lihat, panggil Amel. Apaan sih? Ada apa? Tanya Vela. Lihat nih, ada bekas jahitan baru, jawab Amel dengan suaranya yang pelan. Mana? Gak ada kok, tanya Novi yang belum melihat dengan jelas. Cek, sini buruan tuker posisi, ucap Amel dengan sewot. Itu beneran bekas jahitan? Tanya Novi tak percaya. Amel pun mengangguk saat itu. Udah, gini aja. Gimana kalau kita bilang ke Pak Dodi?
biar jenazah ini diotopsi dulu. Soalnya gue rasa kematian ini janggal deh. Entah kenapa gue rasa kayak ada yang disembunyiin. Andai Pak Wijaya mengizinkan kita untuk masuk, pasti gak bakalan gue ngerasa janggal kayak gini, ucap Amel. Gue ikut lo aja deh, Mel. Lo kan yang lebih sering sama Pak Wijaya, pasti lo tahu. Gue rasa lo ada benernya juga. Apalagi kan Pak Wijaya kan bawa janin jenazah ini. Sedangkan kita juga gak tahu keluarganya di mana dan hubungannya sama Pak Wijaya itu apa. Saudwela mengutarakan kebingungannya juga. Meski Amel bukan siapa-siapa di rumah sakit itu, tetapi ia orang yang berpotensi baik, jadi ia bisa dengan mudahnya meraih sesuatu. Novi dan Vela mengangguk paham, ia pun merasa ketakutan karena kejadian ini. Apalagi mereka berdua ditugaskan untuk menjaga jenazahnya. Meski bukan di kamar jenazah, tetapi tetap saja mereka takut. Apalagi kematiannya menjadi tidak jelas seperti ini. Mereka berdua pun menunggu di dalam ruangan sambil bermain ponselnya. Tak ada obrolan apapun di antara keduanya. Saat mereka sedang melihat-lihat layar ponselnya, mereka mendengar rintihan dari arah jenazah itu. Anakku di mana? Anakku di mana? Rintihnya dengan pelan. Novi dan Vela saling berpandangan. Mereka pun berkomunikasi lewat aplikasi hijau. Vel, lo denger kan? Tanya Novi. Dengar? Apa jangan-jangan itu arwah jenazahnya ya yang belum tenang? Balas Vela. Gak tau gue merinding banget sumpah. Cabut yuk, ajak Novi. Jangan gitulah, kita kan ditugasin buat jagain ini. Masa kita pergi sih? Tapi gue merinding banget sumpah deh. Kalian lihat anak saya? Tanya arwah Wulan yang mendekat ke arah mereka berdua. Perutnya bolong dengan darah mengucur deras dari tubuh arwah itu. Matanya pun melotot tajam, ditambah dengan lehernya yang bolong bekas tusukan pisau. Mereka semua sangat ketakutan. Mereka pun lari terbirit-birit, tetapi saat mereka mau membuka pintu itu tidak bisa dibuka. Berkali-kali mereka mencoba membukanya, tetapi tetap saja tidak bisa. Di mana anak saya? Di mana? Tanya arwah itu. Tolong, buka pintunya. Tolong. Pegik Vela panik sedangkan Novi terus berusaha membuka pintu. Hingga setelah lama pintu pun berhasil dibuka. Dan mereka berdua pun terjatuh menabrak Pak Dodi dan juga Bu Amel. Sontak mereka berdua pun berhenti berteriak. Jantung mereka berdegup dengan kencang, nafasnya pun menjadi tak beraturan. Silakan masuk Pak, jenazahnya ada di dalam, ucap Amel mempersilahkan. Amel dan Pak Dodi masuk ke dalam ruangan itu. Ruangan itu tampak sunyi dan mencekam meski sudah dikasih penerangan. Iya Mel, ini bekas jahitan. Tolong bawa jenazah ini ke mobil ambulans sekarang ya, pinta Pak Dodi. Iya Pak. Amel tak tega melihat kedua temannya menggigil ketakutan. Dengan wajah mereka pun terlihat pucat pasi. Akhirnya hanya ia sendiri yang mendorong berangkar itu keluar dari ruangan sampai ke mobil ambulans. Ayo, kembali ke UGD, jangan di sini. Sepanjang perjalanan dari ruangan persalinan sampai ke lobi rumah sakit, tidak ada yang menyadari jika ada darah menetes dari berangkar itu. Suami Wulan, Leo, Arsi, dan kedua anak kembarnya telah menunggu di depan loket saat itu. Tak sengaja mereka pun melihat berangkar didorong mau dibawa keluar. Untung saja Leo mengingat wajah perawat yang tadi menangani Wulan. Permisi sus, pasien atas nama Wulan di mana ya? Apa masih ditangani? Tanya Leo. Suster itu menyipitkan matanya berusaha mengingat wajah lelaki yang ada di hadapannya. Bapak, suami yang tadi ngantar istrinya ya? Pas pagi-pagi itu? Tanya susterna. Iya sus, di mana ya pasiennya sekarang? Atas nama Wulandari apa bukan ya Pak? Iya benar itu, Wulandari, saud Leo. Apakah ini? Tanya suster itu sambil membuka kain putih yang menutupi tubuh jenazah yang dibawanya.
Astaga, itu Wulan? Tanya Leo menatap tak percaya. Suaminya pun langsung mendekat kala mendengar ucapan Leo. Tanya Leo saja, Rizky pun sama terkejutnya. Sekujur tubuhnya terasa lemas ketika melihat istrinya terbaring kaku di atas brangkar. Wulan? Wulan? Sebentar ya Pak, mohon tunggu di sini dulu. Nanti saya kembali lagi secepatnya. Pinta suster itu yang tak lain ialah Amel. Amel kembali mendorong brangkar itu sampai di mobil. Sampainya di mobil, jenazah itu pun langsung dibawa ke rumah sakit milik adik sepupunya Pak Dodi untuk dilakukan otopsi. Amel pun kembali lagi menemui keluarga Wulan yang tadi menunggunya. Ia menjelaskan secara perlahan hingga ia ini berniat memindahkan jenazahnya, lalu dilakukan sebuah otopsi. Untung saja saat itu sang suami, Rizky, berlapang dada. Ia maklumi kecurigaan suster itu. Rizky pun mengucapkan banyak terima kasih karena telah mau membantunya mengusut kematian dari istrinya. Karena tak hanya bekas di leher saja, tetapi ada juga bekas di perut juga membuatnya menjadi curiga. Pasalnya saat para suster itu sampai di tempat persalinannya, ia melihat jika infusnya itu tidak bekerja padahal ia sendiri yang memasangnya. Tak mungkin juga ia melakukan kesalahan karena jika Amel melakukan kesalahan, pasti Pak Wijaya akan sangat marah kepadanya karena tidak becus bekerja. Rizky dan keluarga Leo pun pulang dengan kosong. Harapannya seketika sirna. Selain kehilangan istrinya, ia juga kehilangan anaknya. Amel pun berkata jika anaknya telah meninggal juga. Jadi hal itu cukup membuat Rizky sangat sedih. Sebelum mereka benar-benar pergi dari rumah sakit, Leo bertanya kepada suster itu. Kalau boleh tahu, yang tadi menangani nama dokternya siapa ya sus? Tanya Leo. Itu Pak Wijaya Pak. Memangnya ada apa ya Pak? Apa Bapak mengenalnya? Tanya Amel. Namanya Wijaya siapa sus? Dari matanya, dulu saya kayak sering ketemu. Jawab Leo. Namanya Ardi Wijaya Pak. Hah? Leo mematung, ia takut kecurigaannya itu benar. Ia tak tahu jika sekarang Ardi menjadi dokter. Gue harap bukan lo Ar, batin Leo saat itu. Lalu segera ia pergi meninggalkan suster itu sendirian. Ardi pun tak bisa tidur dengan tenang saat itu. Saat di tengah malam ia merasa ada yang mengganggunya. Ia mendengar pintu kamarnya ini seperti ada yang mengetuk berkali-kali. Ardi berusaha tak memperdulikannya, tetapi semakin lama suara itu semakin keras. Akhirnya ia pun terbangun dari tidurnya. Saat ia terbangun suara itu hilang. Ia pun lalu melanjutkan tidurnya lagi. Dan saat ia sedang tertidur, jendela kamar Ardi ini terbuka dengan sendirinya. Sontak Ardi pun langsung terbangun. Ia berjalan mendekat ke arah jendela. Saat ia mau menutup jendela, ia melihat seperti ada seorang perempuan yang duduk di ayunan miliknya yang ada di halaman depan rumah. Siapa dia? Malam-malam begini kok malah keluyuran? Gumam Ardi dengan terheran. Ardi pun turun ke lantai 1. Ia berniat untuk menghampirinya. Baru saja ia keluar dari rumah, wanita itu tiba-tiba tak ada di tempatnya. Entah kemana perginya, ia pun tak tahu. Loh, lah kok hilang? Batin Ardi bertanya-tanya sambil celingukan mencari kesana kemari. Bodoh amat ah, tahu gini mending tidur saja. Gumamnya lalu kembali masuk ke dalam rumahnya. Ardi saat itu merasa tenggorokannya sangat kering. Ia pun lalu mengambil air minum terlebih dahulu sebelum melanjutkan tidurnya. Saat ia sedang meminum, sekilas ia mencium bau melati yang sangat menyengat. Ia pun langsung mencium bajunya. Apakah karena parfum yang ia pakai atau bukan? Tetapi saat ia menciumnya tidak ada bau melati sama sekali. Tanpa pikir panjang, setelah selesai minum itu, ia pun kembali lagi ke dalam kamar untuk beristirahat. Tak lupa juga ia pun menutup pintunya. Dan saat ia mau mematikan lampunya, ia mendengar seperti ada seorang yang merintih. Anakku sayang, sini nak, ibu gendong. Rintihnya. Seketika Ardi mematung, bulu kuduknya pun meremang. Pasalnya ia tak mendapati siapapun di dalam kamarnya. Saat ia melihat ke arah ayunan tadi,
Ia melihat seperti ada wanita sambil menggendong anaknya. Tubuh anak yang digendong berlumuran darah, bercak luka pun ada di mana-mana. Sedangkan wanita itu memakai baju putih, rambutnya panjang menjuntai ke bawah. Tampak ia seperti sedang menimang-nimang anaknya supaya tertidur. Ardi terus saja melihat ke arahnya. Ia pun mengamati setiap inci tubuh wanita itu. Saat Ardi sedang terfokus menatapnya, sosok itu pun tiba-tiba menatap tajam ke arah Ardi. Ardi terkejut, ia pun langsung berjalan mundur ke arah tempat tidur. Jantungnya berdegup dengan kencang, ia pun merasa was-was sekarang. Tatapan itu, sepertinya aku pernah melihatnya, gumam Ardi saat itu. Wulan, iya, dia Wulan, imbunya. Suara Ardi pun terdengar ketakutan, apalagi saat tadi arwah Wulan ini menatapnya dengan tajam. Dengan gerakan kilat, Ardi mematikan lampunya lalu ia berusaha untuk tertidur. Di balik selimutnya, ia tak bisa memejamkan matanya. Tiba-tiba lampu di kamarnya pun berkedip dengan cepat terus-menerus. Hal itu tentu membuatnya merasa dejavu. Saat ia pertama kali mengenal Wulan, Ardi memberanikan diri untuk mengintip dari balik selimut. Tetapi saat itu ia tak mendapati siapapun di sana. Ardi berusaha tak memperdulikannya. Perlahan-lahan ia pun mencoba untuk memejamkan mata. Setelah mata Ardi terpejam, kedua kakinya ditarik dengan kencang oleh arwah Wulan, hingga tulang di sekujur tubuh Ardi pun berbunyi dengan renyah. Lepaskan! Siapa sih yang dari gue? Keluar loh! Pekik Ardi dengan menantang. Serak, serak, serak. Arwah Wulan berjalan mendekat ke arah Ardi dengan jalannya yang sudah terseok-seok. Astaga, Wulan, Wulan, gumam Ardi dengan terbata. Di mana anakku? Di mana anakku? Di mana anakku? Rindi Wulan yang terus-menerus menanyakan keberadaan anaknya. Anak harammu sudah kuberikan kepada anjing, saut Ardi berusaha untuk memberanikan diri. Di mana anakku? Di mana anakku? Rindi arwah Wulan yang suaranya semakin lama semakin keras. Ardi menutup telinganya kala mendengar suara Wulan yang begitu keras. Arwah Wulan pun kembali merintih. Ia menangis histeris mengingat anaknya. Kesempatan itu Ardi gunakan untuk keluar dari kamar. Tetapi saat ia mau keluar dari kamar, pintunya pun terkunci rapat. Ia pun berusaha untuk mendobraknya, tetapi saat itu usahanya menjadi sia-sia. Kau harus mendapat balasan sesuai perbuatanmu. Arwah Wulan itu sangat marah. Ardi pun bersembunyi di kolong ranjang tidurnya. Ia sangat ketakutan melihat wujud aslinya saja sudah ketakutan, apalagi harus berurusan dengannya. Wulan saat itu menyingkirkan ranjang itu dengan mudah. Ia terus berjalan ke arah Ardi. Ardi berusaha berlari menghindarinya. Sayangnya arwah dari Wulan ini berdiri di depan pintu itu, jadi ia tak bisa keluar dari kamar. Kini di belakang posisi Ardi pun ada jendela kaca. Ia takut jika terpental keluar, karena jaraknya cukup tinggi, sebab ia ini berada di lantai 2. Ia merasa ngilu saat melihat ke bawah yang dimana di samping rumah Ardi dibagari dengan besi-besi yang lancip. Arwah Wulan pun berjalan semakin mendekat sambil melempar barang-barang ke arah Ardi. Ardi berusaha menghindarinya sebisa mungkin meski tubuhnya pun tetap terkena benda-benda itu. Kembalikan anakku. Kembalikan. Pergi dari hadapanku. Pergi. Kaulah yang harus pergi. Nyawa harus dibayar dengan nyawa, saut Wulan. Wulan semakin mendekat, Ardi pun sangat ketakutan saat itu. Tak ada pilihan lain selain melompat keluar jendela dari lantai 2 itu. Tetapi masih ada celah untuk bisa menuju ke pintu rumahnya. Ia pun mengambil ancang-ancang terlebih dahulu sebelum berlari. Saat ia menemukan waktu yang pas, ia pun berlari secepat mungkin. Namun sayangnya Wulan ini tak membiarkannya lolos begitu saja. Ia lalu melemparkan sebuah kursi kayu ke arah Ardi. Ardi terkejut, ia pun tak bisa menghindari lemparan kursi itu. Mata Ardi membelalak kala melihat kursi itu mengarah kepadanya. Tubuh Ardi pun terpental keluar jendela, lalu terjatuh di atas besi pagar rumahnya yang tajam.
Suara dentuman kursi dan tubuh Ardi yang terjatuh dari lantai itu sangat keras. Tubuh Ardi pun terjatuh dengan posisi kedua bola matanya tertusuk oleh pagar besi yang tajam, hingga kedua bola mata itu lepas menggelinding ke bawah. Sedangkan tubuhnya tertimpa kursi kayu itu dan juga beberapa pecahan kaca yang menancap di tubuhnya. Setelah kematian Ardi itu, Wulan yang melihatnya pun ia sangat bahagia ketika melihat jasad Ardi meninggal dengan cara yang sangat mengenaskan. Tak ada yang mengetahui kematian Ardi sebab rumahnya dengan rumah yang lain jaraknya lumayan jauh dan juga tertutup oleh banyak pepohonan. Orang tua dari Ardi pun tak tahu tempat tinggal Ardi yang sekarang, karena selama ia pergi ke luar negeri pun Ardi tak pernah memberi kabar kepada kedua orang tuanya. Entah motif apa yang ada di pikiran Ardi saat itu hingga membuatnya dia ini mengasingkan diri dari orang-orang terdekatnya. Sementara di sisi lain, sepulang dari rumah sakit, Leo memberitahukan kepada kedua orang tua Ardi jika ia yakin bahwa Ardi masih hidup dan berada di kota sebelah. Kedua orang tua Ardi pun sempat menyatakan jika Ardi ini telah tiada di negeri orang, jadi tidak ada yang memberitahukannya. Tetapi setelah mendengar cerita dari Leo, mereka sedikit demi sedikit berusaha menerima dan mencerna setiap perkataan dari Leo. Akhirnya mereka pun kini bekerja sama untuk mencari tahu tentang Ardi lewat orang suruhan ayahnya Ardi. Setelah urusan Leo selesai, ia pun langsung pulang ke rumahnya karena keluarganya telah menunggu di rumah. Ia pun meminta kepada kedua orang tua Ardi untuk memberitahunya jika sudah menemukan keberadaan dari Ardi. Singkat cerita, 3 hari kemudian, Rizky, suami dari Wulan, baru mendapat kabar dari pihak rumah sakit jika hasil otopsi ini sudah keluar. Dengan segera ia pun menghubungi Leo untuk pergi mengantarkannya. Meski sebelumnya mereka ini tak saling mengenal, tetapi karena insiden hari itu mereka pun jadi saling bahu-membahu. Setelah mendapat kabar dari Rizky, Leo pun berpamitan dengan istri dan juga anaknya untuk mengantar Rizky ke rumah sakit terlebih dahulu. Leo pun saat itu mengendari mobilnya dengan kecepatan sedang, dan saat ia sudah sampai di rumah Rizky, ternyata Rizky ini sudah siap dan sudah menunggunya di depan gerbang rumahnya. Singkatnya, sesuai arahan yang diberi oleh mereka pun pergi ke ruangan Dr. Herman, adik sepupu dari Pak Dodi. Perlahan-lahan Dr. Herman menjelaskan tentang hasil otopsinya itu. Mereka berdua sangat shock. Mereka juga tak menyangka rupanya Wulan ini termasuk korban pembunuhan. Gue yakin ini pasti ulah Ardi, gumam Leo saat itu. Rizky termenung, ia juga begitu sakit menerima kenyataan yang ada. Jadi, Wulan dibunuh? Tanya Rizky dengan tatapannya yang kosong. Sabar Riz, kamu yang tabah. Ikhlasin saja kepergian Wulan, biar dia tenang di alam sana. Dia pasti sakit banget ya. Gua bodoh, gak bisa jagain istri gua sendiri. Gua gak becus jadi suami. Udah, mendingan sekarang lo ikut gue aja yuk. Lo sabar, ada yang mau gue tunjukkan sama lo, ucap Leo. Rizky pun saat itu tak menjawab ucapannya. Ia hanya mengikuti kemana arah Leo membawanya pergi dari rumah sakit itu. Sebelumnya Leo sudah berpamitan terlebih dahulu kepada Dr. Herman. Kurang lebih selama 30 menit perjalanan, akhirnya mobil yang dikendarai Leo pun telah sampai di lokasi yang dituju. Di meja 11, sudah ada ayah Ardi dan juga orang suruhannya. Mereka berkumpul di situ itu untuk membahas soal Ardi. Hingga ayah Ardi pun menggeser ke slide berikutnya saat itu. Di layar itu tertera secara rinci tentang alamat lengkap Ardi. Awalnya Rizky tak tertarik dengan obrolan mereka, karena ia ini masih memikirkan istrinya. Tetapi saat ia melihat bangunan rumah yang ada di laptop itu, ia pun jadi ikut bergabung ke dalam pembahasan masalah itu. Singkatnya, setelah pembahasan itu telah selesai, mereka juga sudah tak sabar ingin segera mengusut kasus ini. Ayah Ardi pun juga tak sabar ingin bertemu dengan anaknya yang kini telah 9 tahun lamanya. Mereka berpisah tanpa kabar sedikit pun. Perjalanan dari kafe menuju ke lokasi yang dituju cukup jauh, membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam lamanya untuk sampai di sana.
Setelah kurang lebih 1 jam, akhirnya mereka memasuki perumahan. Perumahan itu Rizky masih ingat dengan jelas. Jika kini alamat yang mereka tuju sama dengan alamat rumah temannya. Bedanya dulu rumah Rizky ini di sebelah kiri, tetapi kini alamat mereka yang dituju ada di sebelah kanan. Benar di sini. Iya, benar Pak. Mereka bertiga pun turun dari mobil, terkecuali orang suruhan Ayah Ardi. Ia hanya menunggunya di mobil saja. Saat mereka bertiga memasuki halaman rumah itu, mereka pun bingung karena mereka mendengar suara anjing yang terus-menerus menggonggong tiada henti. Setelah menyusuri area depan rumah, mereka mengikuti arah suara gonggongan anjing yang ternyata ada di samping rumah itu. Lagi-lagi mereka berdua dibuat terkejut oleh Rizky. "Jaya!" panggil Rizky dengan suara lantang. Ayah Ardi dan Leo pun saling pandang menatap keadaan Rizky yang tiba-tiba saja berlari cepat ke arah pagar rumah, yang dimana di atas pagar itu ada jenazah tubuh Ardi. "Leo, Om, sini buruan. Ayo kita bantuin teman gue, Om." Leo dan Ayah Ardi pun tak banyak bicara. Mereka lalu bekerja sama menurunkan jenazah Ardi. "Riz, lo kenal sama dia?" tanya Leo penasaran sambil mengelus punggung belakang ayahnya Ardi. "Kenal? Nah dia orangnya yang dimaksud teman gue. Gue kenal pas dulu kita sama-sama kuliah. Nah terus setelah kuliah dari luar negeri, gue tuh pindah ke sini barengan. Nah gue tuh pernah kesini 2 kali pas jengukin dia sakit. Dan katanya dia ini mau pindah. Ternyata pindahnya cuma di depannya saja. Semoga lo tenang di alam sana ya Sob." Jawab Rizky menjelaskan panjang lebar. Lalu ia pun menepuk pundak Ardi sebagai tanda perpisahan terakhir darinya. Saking sakitnya yang dirasa oleh Rizky, ia sampai tak bisa menangis. Ia pun berusaha ikhlas kuat menerima kenyataan itu. Setelah Ardi telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, Leo pun menjelaskan kepada Rizky tentang cerita-cerita masa lalu dirinya dan juga antara Wulan. "Jadi seperti itu Riz. Mungkin Ardi ini salah paham. Dia kira Wulan ini nikah sama gue atau gue ini nikung dia. Mungkin dia sakit hati, jadi dia nekat bunuh Wulan." Bak disambar petir di siang bolong. Degup jantung Rizky berdetak dengan kencang. Ia tak menyangka jika temannya yang membunuh istrinya dengan sadis karena kesalahpahaman. Rizky pun hancur sehancur-hancurnya. Ia tak habis pikir dengan kenyataan ini. Mereka pun sama-sama hancurnya. Semuanya sakit baik Rizky, Leo maupun Ayah Ardi. Terlebih lagi dengan Leo. Ia merasa sangat bersalah karena gegara dirinya membuat kesalahpahaman antara kedua temannya. Hingga sekarang, nyawa mereka pun telah habis dengan tragis. Mereka menenangkan diri mereka masing-masing terlebih dahulu. Setelah semuanya tenang, mereka pun memanggil ambulan untuk mengangkut jenazah Ardi. Jenazah Wulan pun diletakkan di kamar jenazah bersamaan dengan jenazah Ardi. Hingga akhirnya, rumah milik Ardi itu pun kosong dan kini ditempati oleh arwah Wulan yang terus saja menangis memanggil-manggil anaknya yang kini telah habis dimakan oleh anjing peliharaan dari Ardi. Cerita pun tamat. Semoga dari kisah ini kalian bisa mengambil hikmah dan juga pelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.